sepi banget nih hari Jumat nih. Luas banget, tapi nggak ada aktivitas. Gedungnya rusak guys. Gedung perkuliahan, nggak ada mahasiswanya ya ke sini. Di awal-awal Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, kita tahu semua KDM langsung punya gebrakan menyidak beberapa yayasan. Ini terkait dana hibah. Di sini kita menyoroti yayasan yang memang sangat-sangat mencolok, yaitu yayasan yang menerima hampir 50 miliar, yaitu Yayasan Ar-Rujhan. Kepemilikannya adalah Bapak UU Rujhanul Ulum. Ya, memang beliau itu mantan wakil gubernur Jawa Barat ya. Tetapi pihak inspektorat kita belum mendengar melakukan investigasi ke sana ya. Dan kemarin ada yang viral, seorang kreator ya menyidak langsung ke lokasi. Apakah benar yayasannya ada? Kemudian perkuliahan yang di dalam yayasan itu apakah ada atau tidak? Dan ternyata memang ada bangunan yang sangat megah. Itu STA Ar-Rujhan ya. Dan di sana pada hari Jumat, seorang kreator ini melihat tidak ada satpam satupun, tidak ada aktivitas perkuliahan. Saya tidak sudon, mungkin hari Jumat libur kayaknya, atau gimana ya. Tetapi masa gak ada satpam, masa gak ada orang gitu. Apa jangan-jangan gak ada mahasiswa? Ini pertanyaan ya, bukan berarti berburuk sangka. Coba kita lihat dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di Yayasan Ar-Rujhan ya, di kawasan Manonjaya, Tasikmalaya. Ini sepi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di Yayasan Ar-Rujhan ya, di kawasan Manonjaya, Tasikmalaya. Ini sepi banget nih hari Jumat nih. Luas banget, tapi nggak ada aktivitas. Gedungnya rusak guys. Gedung perkuliahan, nggak ada mahasiswanya ya ke sini. Ini yang katanya dapat dana hibah 49 miliar yang sedang ramai dan disorot guys. Yuk kita jalan-jalan, sepi ya. Ada apa saja di Yayasan Ar-Rujhan yang sangat luas ini? Yang jelas nggak ada orang di sini guys. Nggak ada kegiatan. Yuk. Baru nih bangunannya, tapi sayangnya ya, ada ini. Tiba 45 miliar mengalir ke yayasan milik mantan Wagub Jabar UU Rujhanul Ulum sulit ditemui pada saat itu ya. Udah nggak apa-apa, kita angkat lagi sekarang biar kemudian kita menjadi ingat bahwa ini tidak dilupakan oleh masyarakat. Kasus-kasus isu-isu yang kemudian beredar, ketidakwarasan, isu nih kita belum menemukan fakta ketidakwarasannya. Cuma isu ini kemudian lahir karena fakta di lapangan seperti apa. Kan begitu ya. Kita tidak akan lupa, masyarakat tidak akan lupa ya. Ayolah APH dicek biar jelas, biar tegas apakah benar atau salah ini, menyimpang atau tidak ini, kan begitu. Kalau menyimpang ya sikat, kalau tidak menyimpang ya kabarkan kepada masyarakat. Yayasan Ar-Rujhan yang dimiliki mantan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rujhanul Ulum menjadi sorotan setelah tercatat menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45 miliar selama periode 2020 hingga 2024. Data dari Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa yayasan tersebut yang menaungi STI Ar-Rujhan, SMKS, dan SMK Ar-Rujhan menerima dana hibah secara berturut-turut dalam 4 tahun terakhir. STAI Ar-Rujhan sendiri berlokasi di Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Tim liputan mencoba mengkonfirmasi informasi tersebut dengan mendatangi kediaman UU Rujhanul Ulum di areal Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya petang. Namun salah seorang santri menyatakan bahwa UU tidak berada di tempat sejak hari sebelumnya. Sudah dicek ke rumah, tapi beliau tidak ada sejak kemarin, ujar santri tersebut. Sehari sebelumnya, awak media mengunjungi STI Ar-Rujhan. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Willy Nugraha, menjelaskan bahwa kampus tersebut telah berdiri selama kurang lebih 4 tahun
dan kegiatan perkuliahan berlangsung 4 hari dalam sepekan. Berarti Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Oh, 4 hari hungkul kuliahna. Maka pas kemarin poe Jumat yang konten dengan saha tapi kan harusnya minimal satpama aya meureun gitu loh. Ya, pertanyaan kita kan, apakah benar ada mahasiswaan kan begitu? Perkuliahan berjalan seperti biasa, tidak terganggu isu yang beredar di media, kata Willy. Ia menyebutkan SDI Ar-Rujan memiliki 3 program studi, yakni bimbingan konseling pendidikan, Islam, ekonomi syariah, serta manajemen haji dan umroh. Terdapat 17 dosen tetap dan 3 dosen tidak tetap yang mengajar sekitar 60 hingga 80 mahasiswa aktif. Namun saat dimintai penjelasan soal kepemilikan dan pengelolaan yayasan, Willy menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Saya hanya menangani akademik. Untuk informasi kelembagaan, bisa langsung ke bagian hubungan masyarakat atau public relation. PR. Ujarnya. Jadi ini sudah lama, cuma kan belum ada kita mendapatkan penjelasan secara utuh tentang isu-isu yang kemudian beredar. Nah, kita sebagai masyarakat, karena itu menyangkut dana publik dulu yang kemudian dipakainya, wajar dah, bahkan wajib saya kira untuk ngecek ini sebetulnya seperti apa sih. Nah, jadi itu ya, berhakkah kita ingin tahu terkait anggaran-anggaran Pemprov, pemerintah provinsi, ya berhak, karena itu adalah uang rakyat, uang kita, ya, tanpa pandang bulu. Saya pun tanpa pandang bulu, kritik pada siapapun, kritik pada apapun, meskipun dalam lembaga saya, meskipun dalam organisasi saya akan kritik, ya, tetap saya akan kritik demi kebaikan, kritiknya membangun. Kami menunggu pihak APH, aparat penegak hukum, untuk langsung secara serius menyidak, ya, kemana saja ini anggaran dana hibah. Ini kan anggaran pemerintah juga, uang-uang kita juga, ya. Masa gitu kan, percuma juga bangunan megah tapi gak ada mahasiswa, bangunan megah gak ada dosennya, bangunan megah di Pinta Data gak ada, gak bisa. Ya, gimana? Miris sekali negeri ini, ya. Miris sekali, ya. Luar biasa. Terlepas dari apa yang kita rasakan, betapa Jawa Barat masih banyak yang harus diprioritaskan, sarana prasarana. Kucuran-kucuran dana hibah belum merata ke berbagai pelosok, terutama ke daerah-daerah yang masih di kampung. Ada satu yayasan dapat 50 miliar, yang lain nggak dapat sepeser pun, yang lain ada dapat 1 miliar, yang lain ada dapat 500 juta. Itu tidak merata. Itu tidak masuk ke dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak, ya. Jangan mentang-mentang menjabat, maka yayasannya yang dimiliki menjadi prioritas dan sangat-sangat mencolok terkait alokasi anggaran. Ya, terlepas dari status pemahaman Anda apa, status agama Anda siapa, tapi kita melihat apa yang dilakukan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum, dengan Pancasila, dengan undang-undang, dengan ketentuan agama manapun, ya kan? Seperti itu. Bagaimana menurut kalian terkait Yayasan Ar-Rujan ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng